negara kita Indonesia ini di tahun 2045. Kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, kurangi korupsi, rubah sistem. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sobat sekalian, di tengah kondisi perekonomian sekarang ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo seringkali dikritik atau disarankan untuk perlu berhati-hati dalam spending money atau menggunakan uang, dan jangan terlalu banyak membuang anggaran. Di zaman ini pula seringkali dibanding-bandingkan dengan pemerintahan Indonesia di bawah beberapa presiden sebelum Jokowi. Seperti contoh, saat dipimpin oleh Soekarno, Indonesia mendapat julukan sebagai macan Asia yang sangat disegani oleh banyak negara. Bukan hanya di Asia Tenggara saja yang segan pada Indonesia, ternyata kawasan Asia Pasifik pun juga sama takutnya. Nah bos, julukan ini bukan tanpa dasar ya, karena kekuatan Indonesia pada saat itu sangat diperhitungkan dunia internasional. Mulai dari ekonominya sampai kekuatan tempur dan pertahanannya juga mantul banget. Ternyata bos, sejak zaman penjajahan, Indonesia memang sudah terkenal dengan kemampuan militernya. Bukan hanya dari alutsistanya saja, akan tetapi pasukan khususnya juga jempolan banget deh dan tentunya sangat melegenda. Bahkan, di tengah-tengah era Presiden Soekarno, kekuatan militer Indonesia sempat menjadi salah satu kekuatan militer terkuat dan terbesar di dunia. Bahkan, pada era tersebut kekuatan militer Belanda masih belum sebanding dengan Indonesia. Bangganya lagi, Amerika Serikat yang dicap sebagai negara adidaya pun sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia, yang pada saat itu disokong besar-besaran oleh teknologi terbaru buatan Uni Soviet. Akan tetapi, sejak era reformasi atau era pasca Soeharto, auman Indonesia perlahan mulai terdengar samar-samar nih. Hal ini disebabkan karena proses pendewasaan politik yang mengharuskan bangsa Indonesia kembali meniti dan menata diri, termasuk soal militer. Kekuatan militer yang begitu jaya pada masa Orba, mau enggak mau harus tunduk oleh kekuatan publik seiring reformasi kembali kepada hitahnya. Yang berarti militer harus konsisten dalam tugasnya, untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara tanpa perlu ikut terjun ke dunia politik lagi. Nah bos, ngomongin tentang macan Asia, kali ini Mimin mau kasih tahu ke kalian nih, tentang bagaimana kuatnya militer Indonesia yang berjaya pada masanya, hingga membuat Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Sahabat sekalian, seperti yang tadi Mimin katakan jika Indonesia mengalami kejayaan dengan dibantu Uni Soviet, di mana hubungan dengan Uni Soviet mencapai puncaknya dan semakin mesra pada masa pemerintahan Soekarno. Mesranya hubungan Indonesia dan Uni Soviet kala itu membuat kita banyak mendapat bantuan peralatan senjata. Salah satunya KRI Irian. Kapal ini merupakan kapal perang kelas Sverdlov yang terbesar dan tercepat di dunia bos. Kapal penjelajah mutakhir buatan Uni Soviet ini hanya ada 14 di dunia dan salah satunya ya dimiliki oleh Indonesia. Beruntungkah kita? Komen di bawah bos. Sobat sekalian, KRI dikenal sangat berbahaya dan menakutkan kala itu. Bahkan saking sangarnya KRI Irian pernah menjadi momok bagi Angkatan Laut Dunia. Akan tetapi, hingga detik ini keberadaan KRI Irian masih menjadi misteri bos. Tidak ada yang tahu pasti keberadaan dan kondisi KRI Irian ini. Andai saja sekarang Indonesia masih punya yang model begini, pasti negara lain enggak bakal macem-macem dengan kita. Nah sobat sekalian, nggak cuma itu, kali ini kita beralih ke pesawat ya bos. Karena rupanya Indonesia juga punya pesawat pembom Tu-16 Tupolev. Pesawat limited edition yang hanya dimiliki oleh Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Pesawat pembom yang dilengkapi dengan rudal khusus anti kapal perang dengan daya ledak yang dahsyat ini, mampu menenggelamkan kapal tempur Barat Losok. Dan enggak ketinggalan juga, helikopter Mi-6 dan Mi-4 juga menghiasi alutsista Indonesia.
Kedua helikopter ini masuk ke dalam helikopter terbesar di dunia dan masuk jajaran heli terbaik dan terkuat di dunia. Bayangkan saja betapa gaharnya Indonesia pada kala itu. Sahabat sekalian, dengan dilengkapi oleh persenjataan dan armada militer yang begitu hebat, tentu saja membuat banyak negara iri, bukan? Akan tetapi nih bos, setelah berakhirnya kekuasaan Soekarno, berakhir pula kekuatan militer Indonesia yang sempat membuat gentar negara-negara barat. Tentu saja hal ini sungguh disayangkan, bukan? Nah, meski begitu, di era pemerintahan Soeharto reputasi Indonesia di mata dunia juga semakin mencengkeram. Karena di tangan Desmiling General, beliau dengan apik membenahi dan merintis warisan pemerintahan Soekarno. Menutupi borok-borok dan meredam aksi-aksi yang dianggap mengganggu, dan tidak perlu atau bahkan mengancam keberlangsungan hidup negeri ini. Nah sobat sekalian, untuk sekarang, di masa pemerintahan Indonesia sekarang ini, mungkin kita perlu bangkit dan menyadari bahwa negara kita juga bisa menjadi negara yang disegani seperti dulu. Sudah saatnya bangsa Indonesia kembali bangkit, majulah Indonesiaku. Kembalilah macan Asiaku, bangunlah dari tidur panjangmu. Perdengarkan suara aumanmu pada asing. Bangkitlah, prajurit, prajurit, Pertaruhku. Oke, sekian dulu video dari Mimin. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Terima kasih, wassalam.